Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi tentang positioning merek, yang dimana tugas ini adalah tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian dari positioning merek. Pengertian positioning merek ini adalah suatu bentuk usaha untuk menemukan celah di benak para konsumen agar konsumen tersebut memiliki suatu image yang khusus terhadap suatu produk atau suatu merek, bahkan terhadap perusahaan itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu tentang strategi-strategi yang harus dilakukan saat akan membuat positioning merek, yakni yang pertama, menentukan produk atau pasar yang relevan, yang kedua, mengidentifikasi pesaing, yang ketiga, menentukan bagaimana konsumen mengevaluasi pilihan, yang keempat, mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing, yang kelima yaitu mengidentifikasi senja pada posisi yang ditempati, dan yang terakhir adalah merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi positioning, di mana efektif atau tidaknya strategi positioning itu akan sangat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama target pasar, yang kedua daur hidup produk masing-masing, yang ketiga strategi unit bisnis, dan yang keempat yaitu program pemasaran persepsi, di mana dibentuk melalui program marketing mix, terutama program komunikasi, pemasaran program, dan perbedaan produk. Selanjutnya, pengertian positioning produk. Menurut Cravens, posisi produk atau produk positioning adalah cara produk didefinisikan oleh konsumen atas atribut penting atau tempat yang diduduki di pikiran konsumen dibanding produk saingan. Rumusan positioning sendiri yang dikemukakan Kena ada 4 hal yang menjadi kunci utama, yaitu yang pertama, perusahaan perlu mengikuti tren dan dinamika pasar seperti tren teknologi, persaingan sosial, dan ekonomi. Yang kedua, perusahaan harus memfokuskan pada posisi teknologi dan kualitas. Yang ketiga, perusahaan harus mentargetkan produknya pada segmen pasar tertentu, misalnya pada segmen masyarakat atas, menengah, atau bawah. Yang terakhir, keempat, yaitu perusahaan harus mau bereksperimen dengan tipe produk baru, kemudian memperhatikan reaksi pasar. Jika pemakai menyarankan perubahan, maka perusahaan harus menyesuaikan strateginya. Selanjutnya ialah strategi positioning produk. Positioning produk sangat berhubungan dengan segmentasi pasar karena penempatan produk tersebut ditunjukkan melayani target market tertentu. Oleh karena itu, strategi positioning tersebut sebagai suatu digunakan untuk menanamkan suatu citra produk di benak sehingga konsumen produk tersebut terlibat menonjol dibandingkan dengan produk pesaing. Fokus utamanya adalah bagaimana caranya sehingga konsumen mempunyai persepsi yang sama dengan yang diharapkan produsen tertentu produk yang ditawarkan. Untuk menyusun strategi penempatan produk yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produk kepada konsumen yang tujuannya yaitu yang pertama, penempatan berdasarkan atribut, dan yang kedua penempatan berdasarkan manfaat, dan yang ketiga penempatan berdasarkan penggunaan atau penerapan, dan yang keempat penempatan berdasarkan pemakai, dan yang kelima penempatan berdasarkan mutu atau harga, dan yang keenam penempatan posisi menurut pesaing. Di sini produk secara keseluruhan menonjol nama mereknya secara utuh dan diposisikan lebih baik daripada pesaing. Dan yang ketujuh, menentukan posisi menurut kategori produk. Di sini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Dan selanjutnya ialah proses position produk. Pada umumnya, proses position produk melibatkan yang pertama,
mendefinisikan ke segmen pasar mana produk tersebut akan disaingkan. Dan yang kedua, mengidentifikasikan dimensi, atribut, dan kemasan untuk menentukan seberapa besar pasar. Dan yang ketiga, mengumpulkan informasi dari konsumen tentang persepsi mereka terhadap produk dan produk pesaing. Dan yang keempat, mengukur seberapa jauh persepsi konsumen terhadap produk. Dan yang kelima, mengukur seberapa besar pasar produk pesaing. Dan yang keenam, mengukur kombinasi target pasar untuk menentukan variabel marketing dalam melakukan marketing mix. Dan yang ketujuh, menguji ketepatan antara daya saing produk kita dengan produk pesaing, posisi produk kita dalam persaingan, dan posisi vektor ideala dalam marketing mix. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.